Kemudian yang kedua, kita langsung masuk acara inti webinar dengan tema AI untuk belajar dan bisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Dalias SIPME. Kemudian nanti ada informasi dan dilanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian dilanjut pemaparan dari NF Academy yang akan disampaikan oleh Bapak Yatno, Sarjana Ekonomi. Kemudian lanjut sesi tanya jawab dan juga penutup. Jadi buat teman-teman sekalian, itulah rangkaian acara kita. Dan juga ada satu hal menarik pada kesempatan siang ini, kita juga menyiapkan ya e-wallet untuk beberapa orang yang beruntung ya di terutama di sesi pertama dan kedua ya. Itulah susunan acara kita pada kesempatan kali ini ya. Saya sedikit ada pantun ya. Pergi ke pasar membeli roti, Cakep. Cakep, tidak lupa membeli selasih. cakep. Terima Siap. kasih sudah bergabung hari ini. Semoga ilmu bermanfaat dan penuh berkah nanti. Amin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, serta webinar AI untuk belajar dan bisnis, marilah kita awali kegiatan ini dengan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu webinar dengan tema AI untuk belajar dan bisnis. Tapi sebelumnya, ya, jangan sampai teman-teman ketinggalan informasi penting ya dari narasumber kita. Buat teman-teman yang dilihat rekan-rekannya belum hadir, mungkin bisa diingatkan untuk kita sama-sama belajar di webinar siang ini ya. Diingatkan kembali untuk segera bergabung. Baik, untuk narasumber kita yaitu Bapak Dalias SIPME. Sebelum narasumber kita menyampaikan materinya, ada baiknya kita sedikit berkenalan ya dengan narasumber kita terlebih dahulu. Jadi nama Dalias SIPME ya. Kemudian riwayat pendidikan nih dari CV-nya disebutkan bahwa S1 itu jurusan Public Policy dan Manajemen dari Universitas Gajah Mada ya. Kemudian S2-nya jurusan Ekonomi Planning dan Development Policy Universitas Indonesia ya. Kemudian untuk eh, keahlian ini juga ada consulting dan strategi manajemen ya. Jadi sebagai konsultan ya, strategi manajemen, kemudian analis dan peneliti, financial modeling, market analis, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk sertifikat ada digital marketing certification
dari BNSP, kemudian online tutor training ya dari Universitas Terbuka, kemudian juga ada sertifikat artificial intelligence dari Komdigi dan masih banyak lainnya. Itulah sedikit ya perkenalan kita dengan narasumber kita Bapak Dalyas SIP ME ya. Baik, sebelum Pak Dalyas bergabung ya, ada baiknya saya mau nyampaikan pantun dulu nih. Burung merpati terbang ke awan. Cakepnya mana nih? Cakepnya Cakep. udah di Bapak, Pak. Cakep. Hinggap Cakep. sejenak di pohon cemara. Mari Cakep. kita simak pemaparan, semoga menambah ilmu dan wawasan kita semua. Baik, kepada Bapak Dalyas SIP ME kami persilakan. Oke, baik. Izin share screen ya, Pak Manto ya. Ya, dipersilakan. Recording in progress. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini teman-teman udah pada makan semua kan ya? Ada yang masih ngantuk? Ada yang habis ngantuk gitu? Ada yang lagi kuliah juga nggak? Nggak ada kan ya? Oke, sebelumnya selamat sore. Kalau dibilang sekarang udah masuk sore lah ya, udah jam 2. Semoga teman-teman nggak ada ngantuk dan masih stay di sini sampai nanti selesai acaranya. Dan terima kasih kepada Pak Manto yang sudah membuka acara. Dan kalau saya lihat tadi ya, untuk pesertanya lumayan beragam ya. Ada dari mahasiswa, kemudian dari yang bekerja juga ada, dari umum juga ada gitu ya. Nah, mungkin karena ini baru perdana ya, kita mencoba lagi untuk membahas AI. Mungkin nanti untuk kedepannya bakal ada next-nya. Maksudnya adalah kalau misalkan AI itu kita nggak bakal habis untuk dibahas dalam satu waktu gitu ya. Mungkin nanti kita akan ada batch-batch selanjutnya. Nah, kalau misalkan sekarang kita fokus ke satu tema misalkan, mungkin next nanti kita akan bisa fokus ke tema yang mungkin lebih spesifik gitu. Nah, untuk hari ini kebetulan kita akan coba lihat AI secara general dulu. Pertama untuk yang education, kemudian nanti kita akan move ke bisnisnya gitu ya. Oke, untuk teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kemudian nanti ada yang interupsi gitu ya, silahkan aja ya. Nanti kita akan coba diskusi sambil saya presentasi. Oke, nah mungkin ini yang akan kita coba bahas di sore hari ini. Semoga teman-teman nggak ngantuk, semoga nggak ada yang boring gitu ya. Semoga nanti bisa stay di sini sampai akhir. Di sini mungkin kita akan ngebahas, tapi mungkin nggak terlalu dalam ya. Mungkin kita akan coba kupas bagian-bagian yang cukup mungkin perlu kita ketahui. Karena mungkin sebagian walaupun kita menggunakan AI gitu ya, tapi mungkin ada part-part yang mungkin kita nggak tahu gitu. Nah, yang pertama nanti kita akan coba lihat dulu untuk promptingnya. Nah, karena kunci dari AI itu adalah prompting gitu ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kita nanti menggunakan prompting itu untuk message profesional dulu yang pertama. Kemudian nanti kita lihat untuk membuat konten. Kemudian nanti ada untuk membuat report. Kemudian nanti untuk kebutuhan akademik. Kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa, mungkin sebagai dosen atau mungkin sebagai pekerja gitu ya, mungkin nanti akan dibutuhkan prom-prom yang sudah saya siapkan gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan coba lihat implementasinya dan yang kedua juga di sini saya menyiapkan prom sekitar 90-an prom sudah dibuat template gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakan template prom yang sudah saya siapkan gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh nanti akan kita share. Nah, kemudian yang ketiga ini mungkin agak baru dan mungkin sebagian dari mahasiswa kita sudah belajar atau mungkin teman-teman di luar sudah belajar gitu ya, yaitu kita akan coba untuk melihat bagaimana menggunakan AI itu untuk otomatisasi. Jadi nanti sekarang kita coba untuk membedah bagaimana AI itu nanti bisa membantu kita, bisa untuk memudahkan pekerjaan kita dengan menggunakan tools yang namanya nanti kita fokus ke N8N. Mungkin nanti banyak tool lain yang bisa kita gunakan untuk otomatisasi, tapi di sini kita akan coba lihat dulu untuk yang N8N-nya. Dan yang terakhir di sini kita lihat nanti implementasinya, yaitu AI for Business secara spesifik.
konkretnya seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat nanti di bagian nomor 4 nanti. Oke, nah mungkin untuk yang pertama, kalau misalkan kita ngebahas AI, kita mungkin akan fokus ke promptingnya. Even nanti teman-teman menggunakan tools apapun gitu ya, pasti nanti yang dibutuhkan pertama itu adalah promptnya. Kalau misalkan teman-teman kurang oke memberikan prompt, kurang spesifik, dan kurang terstruktur atau kurang interaktif gitu ya, mungkin nanti yang dibutuhkan teman-teman itu nggak terjawab di AI-nya gitu ya. Ya kita tahu AI sudah canggih, sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu ya, tinggal kita memberikan perintahnya itu seperti apa. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat seperti apa nanti prompt-prompt yang kita anggap itu cukup oke, terstruktur dan cukup interaktif, kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan kita sebagai pengguna gitu ya. Oke, ini basicnya ada 3 item spesifik, terstruktur, dan interaktif. Nah, mungkin teman-teman di kampus atau mungkin di luar sebagai pekerja dan lain sebagainya, mungkin sudah pernah coba AI, cuman kita nggak tahu ada ternyata kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat sehingga kebutuhan kita itu tidak terjawab dengan AI gitu. Nah, kemudian kita coba lihat. Ini adalah bentuk kesalahan prompt. Kalau misalkan kita nanti menggunakan berbagai macam tools AI, tapi kita hanya nge-prompt-nya itu tidak oke gitu ya. Mungkin nanti apa yang kita minta itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Atau bahkan nggak ngejawab gitu ya. Dan bahkan kita mungkin akan berantem nih dengan AI-nya gitu. Karena mungkin nggak terjawab apa yang kita minta, dan kita mungkin menyalahkan AI-nya gitu ya. Padahal kita yang berikan instruksi itu yang tidak tepat kayak gitu. Ini kita bisa lihat kalau misalkan kita cuman prompt buatkan email gitu ya, pasti nanti yang keluar itu nanti mungkin hal lain yang akan keluar masih berhubungan dengan email, tapi mungkin nggak spesifik. Dia nggak tahu untuk siapa, subjeknya siapa, pengirimnya siapa gitu ya, atau mungkin maksimalnya berapa kata gitu. Pasti nanti tidak akan spesifik di situ. Nah, bedakan dengan prompt yang mungkin agak lebih interaktif, agak lebih lengkap. Nah, misalkan kita bikin prompt yang cukup lengkap dengan kasih role yang pertama, kemudian nanti ada konteksnya, kemudian nanti ada instruksi yang spesifik di situ, kemudian nanti ada format outputnya jelas, mau berapa kata, bahasanya bahasa formal atau bahasa gaul atau lain sebagainya, kemudian nanti kita lihat hasilnya, apakah sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak gitu. Oke, lebih kurang seperti ini formula yang mungkin teman-teman nanti bisa terapkan. Jadi nanti kalau misalkan sudah tahu ini, atau mungkin sudah tahu sebelumnya gitu ya, silakan nanti coba untuk membuat prompt di berbagai macam tools AI nanti yang teman-teman gunakan, mungkin yang paling sering digunakan mungkin Gemini AI, ChatGPT atau Claude dan lain sebagainya gitu ya. Silahkan nanti coba gunakan instruktur ataupun mungkin perintah prompting yang lebih kurang seperti ini gitu ya. Mulai dari siapa? Tentukan dulu perannya itu sebagai apa. Kalau misalkan teman-teman sebagai mahasiswa lagi bikin makalah gitu, atau mungkin sebagai peneliti lagi bikin penelitian, atau mungkin sebagai ahli IT misalkan, atau mungkin sebagai marketing dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman silahkan tentukan dulu sebagai apa. Kemudian konteksnya. Kita harus memberikan latar belakang situasi atau konteks tertentu. Ini konteksnya di bidang apa sih? Kita ngomongin apa gitu ya. Jangan biarkan AI-nya itu menebak pikiran kita. Karena dia mungkin akan nanti halu atau mungkin nggak tahu nanti apa yang akan kita tujukan gitu. Kemudian action itu nanti lebih spesifik yang harus dikerjakan itu apa. Kemudian format itu mungkin nanti tergantung bahasanya, jumlah katanya, poin-poinnya seperti apa, paragrafnya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan coba lihat seperti apa nanti instruksinya gitu. Nah, ini yang paling sering kita lupa, yaitu poin pertanyaan. Kita jarang banget untuk minta clarify AI itu untuk konfirmasi lagi sebelum dia menyelesaikan apa yang kita minta. Jarang banget kita nulis prompt kemudian diakhiri dengan minta AI bertanya sebelum mulai menjawab. Nah, kadang AI langsung jawab apa yang kita tanyakan tanpa menentukan lagi atau mungkin tanpa menanya ulang, benar nggak ini yang kita butuhkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman perlu menambahkan pertanyaan di akhir prompt teman-teman tadi gitu. Nah, mungkin kita lihat coba nanti ya. Nah, ini ada beberapa contoh
Mungkin tadi adalah kita sudah lihat teknik prompt itu urutannya seperti apa, dan ini contoh yang bisa kita gunakan gitu. Oke, coba kita lihat dulu yang pertama. Oke, yang pertama kita lihat, dia bertindak sebagai kreatif direktur di agensi yang bolehlah kita katakan agensi yang ternama di Jakarta gitu ya. Itu sebagai dianya siapa. Kemudian untuk konteksnya, dia sedang membuat campaign untuk produk minuman. Taruhlah di sini produk Iron, entah nanti namanya apa, silahkan aja teman-teman kasih. Kemudian untuk yang actionnya itu kita berikan, kita minta dia untuk memberikan 5 ide program yang unik, yang viral, kemudian low budget gitu ya. Itu yang kita minta ke AI-nya. Kemudian untuk format, kita jelaskan alasan itu, misalkan formatnya dalam bentuk apa? Table, grafik kah, dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu jelaskan di situ. Dan yang ini yang paling penting tadi, yang terakhir. Sebelum dia memberikan jawaban atas pertanyaan kita coba sebelum kamu menjawab, berikan saya pertanyaan. Itu sebagai bentuk clarify di akhir apakah nanti prompt kita itu sudah sesuai atau belum dengan yang akan mereka jawab. Jadi nanti kalau misalkan kita coba membuat sebuah prompt, kemudian kita akhiri dengan pertanyaan tadi, dia akan beda. Dia nggak akan langsung jawab, tapi dia akan berikan dulu konteks-konteks tertentu yang mesti kita jawab dulu, gitu. Oke, nanti kita coba lihat contohnya ya. Kemudian next question-nya adalah, jadi apakah prompt-nya itu harus sekaku itu? Harus urut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita kaji lebih dalam, sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya nggak harus terstruktur, nggak harus apa namanya, nggak harus sekaku itu sebenarnya. Yang paling penting ternyata adalah spesifik dan kontekstual. Jadi kita tahu itu dia sebagai apa, konteksnya sebagai apa, perannya apa, dan outputnya apa, dan format kita butuhkan apa. Itu kalau misalkan ada di prompt itu udah cukup sebenarnya. Jadi kita nggak perlu membuat prompt yang kaku sesuai urutan tadi, tapi mungkin kita perlu membuat atau dimodifikasi dengan bentuk lain, ya as long as tadi spesifik dan kontekstual gitu. Oke, kita coba lihat ya. Ini adalah contoh untuk prompt. Nah, ini kita coba bikin proposal dan presentasi. Kita coba praktek. Ini dia bertindak sebagai presentation specialist. Dia harus presentasi ke klien. Ini idenya adalah konten video marketing, kopi kenangan dengan brand kenangan, katakanlah kenangan gitu ya. Kemudian kita minta untuk membuat 10 slide dalam format table, kemudian sebutkan poin utama dan data yang diperlukan ketika nanti ditampilkan. Kemudian nanti sebelum menjawab, kita kasih instruksi di akhir, sebelum menjawab, berikan pertanyaan gitu. Oke, coba kita tes dulu ya. Kita coba tes dulu seperti prompt yang tadi. Mungkin teman-teman yang belum pernah coba, nanti silahkan nanti dicoba. Tadi saya sudah coba copy prompt-nya. Oke, kemudian kita coba buka di, kita pakai ChatGPT aja ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat prompt-nya. Nah, jadi bedanya adalah kalau misalkan tadi teman-teman bikin prompt biasanya ya, bikin prompt langsung dijawab. Nah, cuman kalau misalkan kita bikin prompt dengan question di akhir, itu dia akan memberikan pertanyaan yang spesifik ke kita. Contohnya tadi, sebelum dia membuat 10 outline presentasi, nah ini yang ditujukan ke kita. Yang pertama, tujuan utama presentasi ini itu apa sebenarnya? Pitching ide campaign, atau proposal strategi, atau penawaran jasa produk misalkan gitu ya. Itu tujuan utamanya. Kemudian untuk yang kedua, target kita itu siapa? Gen Z kah? Milenial pekerja kah? Student di kampus kah? Ataupun mungkin yang penikmat kopi gitu. Jadi kita harus spesifik untuk memberikan prompt-nya nanti untuk di next prompt. Kemudian untuk platformnya, kita fokusnya di mana nanti? Di TikTok, Instagram, YouTube, atau di mana? Nah, kita harus mention kalau misalkan memang kita punya tujuan spesifik di situ. Kemudian durasinya, kita mau berapa nih di sini? 15 detik, 30 detik, 60 detik, gitu. Nah, kita harus tunjukkan tadi. Apakah cukup dengan 30 detik, kita nanti bikin prompt. Kemudian untuk tone dan gaya bahasanya itu seperti apa?
humor, storytelling, lifestyle, cinematic, dan lain sebagainya, teman-teman bisa tentukan gitu. Nah, kemudian untuk apakah ada momentum campaign tertentu, misalkan nih lagi bulan Ramadan gitu misalkan, atau lagi event ke sekolah, atau Hari Valentine misalkan, atau mungkin ada produk baru yang akan kita launching. Itu nanti juga bisa kita tuliskan, kemudian apakah presentasinya perlu menyertakan data market, misalkan kita perlu menampilkan nanti tren konsumsi kopi di Indonesia 1 tahun belakangan gitu. Nanti kita silahkan nanti ditambah kalau misalkan perlu, atau mungkin perlu menambahkan pertumbuhan kopi, kemudian atau mungkin data pengguna TikTok, nah itu bisa kita tambahkan. Kalau misalkan memang kita tujuannya sebenarnya ke situ. Dan yang ke-8, ini output yang diharapkan dari klien ketika nanti adalah apakah awareness brand-nya, apakah engagement, apakah penjualan produk gitu. Oke, kita coba jawab ya. Nah, untuk menjawab di sini teman-teman sebenarnya bisa langsung, misalkan satu, tadi kita fokusnya ke penawaran jasa produksi atau apa? Pitch ide aja lah ya. Kita ambil pitch idenya. Kemudian yang kedua, kita fokusnya kemana? Teruslah Gen Z. Oke, kita ambil Gen Z untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita fokusnya ke TikTok misalkan. Karena sekarang Gen Z banyak yang aktif di TikTok. Kita coba. Oke, kemudian yang keempat, kita coba lihat durasinya berapa. Apakah cukup 30 detik? Kalau misalkan cukup, kita bikin 30 detik. Kalau misalkan memang tujuan kita memang 30 detik gitu ya. Kemudian yang kelima, misalkan tone kita itu seperti apa nanti? Storytelling yang penuh dengan emosional atau lainnya. Kalau mungkin kita masukkan humor boleh. Mungkin kita lebih ke ini ya, hiburan boleh. Kita masukkan humor. Kemudian nomor 6, momentumnya itu apa? Apakah lagi hari Valentine? Kalau misalkan iya, kita kasih sampel dulu hari Valentine. Oke, kemudian yang ke-7, presentasi perlu menyertakan data market nggak? Kalau misalkan iya, coba kita masukkan tren konsumsi kopi di Indonesia, misalkan, biar kita tahu seperti apa perkembangannya. Oke, kemudian yang terakhir, yang ke-8, output yang diharapkan klien itu nanti apa? Kita lebih ke penjualan ya. Contohnya penjualan. Oke. Oke, kalau sudah kita coba kasih instruksi, ini prompt kedua gitu ya, setelah kita tadi prompt secara spesifik tapi belum terlalu kontekstual dan spesifik. Nah, sekarang kita coba lagi memberikan prompt yang menjawab apa yang dia minta gitu. Oke, kemudian sesuai instruksi dia sudah menyiapkan 10 slide presentasi yang merupakan ide campaign video marketing yang bisa nanti kita gunakan. Untuk slide 1, opening, kemudian target marketnya Gen Z, poin utamanya sudah ditulis di sini, Valentine, kemudian tren konsumsi kopi, oke, kemudian 10 slide sudah dibikin gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman sudah dapat poin-poin seperti ini, nah nanti kalau misalkan sudah dapat konsepnya, nanti kalau misalkan mau dibikin slide misalkan lebih menarik, atau mungkin lebih visualnya lebih menarik gitu ya, teman-teman bisa gunakan tools atau bantuan AI lain. Bisa teman-teman gunakan kayak Notebook LM, atau mungkin gunakan nanti ya Gamma untuk bikin slide, atau Notebook LM lah. Kalau mungkin teman-teman biasa dengan Notebook LM, atau Gamma untuk bikin slide juga oke, karena masih free, silahkan aja nanti gitu. Oke, itu contoh yang mungkin kita biasanya jarang menggunakan, tapi itu ternyata penting ya gitu. Oke, ini juga termasuk ya, untuk yang ini kalau misalkan kita bikin brief untuk desain atau storyboard, itu juga sama sebenarnya. Misalkan kita nanti bikin prompt, bertindaklah sebagai creative director, kemudian buatkan storyboard video trailer 30 detik untuk film perjuangan seorang ojek online agar bisa mudik misalkan. Dengan formatnya table, detiknya berapa, visual, audio, kemudian nanti di akhir kita akhiri sebelum menjawab berikan saya pertanyaan. Nah, nanti dia akan sama kayak hal tadi. Dia akan berikan pertanyaan spesifik, apakah ada momen tertentu, atau mungkin adakah perlu ada iklan tertentu yang masuk di situ, kemudian targetnya siapa, dia nanti akan memberikan pertanyaan ulang ke kita, agar nanti dia menjawab lebih spesifik yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu.
Oke, nah untuk tools AI, mungkin teman-teman di sini sudah pada pindah ke cloud ya. Karena kalau kita lihat sekarang boomingnya cloud. Tapi cloud itu kan masih berbayar ya, masih berbayar. Trialnya pun mungkin paling cuma beberapa prompt aja. Mungkin teman-teman di sini masih banyak pakai ChatGPT, Gemini, kemudian cloud. Cuman kita coba lihat perbedaannya. Kalau untuk ChatGPT yang mungkin kita kenalnya ChatGPT dari awal, yaitu dia memang serbaguna, memang kemudian easy to use, kemudian cocok untuk digunakan berbagai macam task. Kemudian untuk Gemini. Nah, Gemini ini untungnya adalah dia atau mungkin poin plusnya adalah dia terintegrasi dengan ekosistem Google. Cukup unggul di data real time-nya. Nah, yang terakhir itu Cloud. Cloud ini ternyata dia bisa membaca dokumen yang konteksnya itu panjang. Dia ternyata lebih cerdas ya. Kalau misalkan dilihat dari data-data terakhir sih memang agak lebih beda ya dengan kedua AI ini. Dia bisa untuk menganalisis lebih mendalam, penulisan akademiknya juga bagus, kemudian unggul dalam konteks yang cukup panjang. Nanti teman-teman kalau misalkan bikin akun, coba trialnya dicoba aja. Seperti, cuman kemudian dibandingkan antara Gemini sama AI nanti. Gemini AI sama ChatGPT. Kemudian nanti dibandingkan apakah cloud ini lebih satu depan di depannya gitu ya, atau satu langkah di depannya atau gimana. Jadi coba lihat. Kalau yang saya coba sih memang agak lebih apa ya, lebih beda. Kalau misalkan saya bikin konteksnya slide-nya lebih panjang atau mungkin materi yang panjang yang saya masukkan di situ, kemudian saya minta analisis, ternyata dia bisa untuk membuat menjadi yang lebih dalam analisisnya gitu. Kemudian untuk tools yang lain, teman-teman bisa gunakan berbagai macam tools. Untuk target audiens masih bisa digunakan IC-nya, misalkan ChatGPT. Kemudian untuk konten yang berupa nilai-nilai tertentu, ya Gemini sama ChatGPT itu untuk nge-brainstorming ide itu masih jadi andalan, karena masih free juga kan. Kemudian untuk script, ChatGPT, Gemini AI itu juga masih andalan kita. Kemudian untuk visual, teman-teman bisa coba nanti kalau misalkan di Gemini itu udah nggak ada yang bikin gambar sama video, teman-teman bisa pindah ke Google Flow, kemudian Gemini AI untuk nge-build image sama video di situ. Kemudian untuk convert, kalau misalkan image to video, nanti teman-teman bisa gunakan macam-macam, ada Gemini AI, Grok, kemudian VO3, kemudian banyak lagi. Kemudian untuk yang style content, untuk voice, teman-teman mungkin pernah bikin akun di Eleven Labs. Nah, itu ternyata banyak juga digunakan. Ya, balik lagi ya, mungkin trialnya cuman dikit kreditnya, tapi teman-teman bisa manfaatkan nanti. Kemudian untuk editing, CapCut sama Flix ini masih menjadi andalan karena ya beberapa masih free, beberapa kalau misalkan kita butuh yang agak banyak fasilitasnya, tools yang diberikan dan lain sebagainya nanti akan pindah ke berbayar gitu. Mungkin ke Pro dan lain sebagainya. Kalau ini mungkin teman-teman sudah pernah coba semua ya. Paling yang belum mungkin Eleven Labs, kemudian Flix, kemudian yang Flixkey sama oke, mungkin itu yang belum. Yang lain pasti sudah gitu. Oke, ini data terakhir. Ternyata setelah dicoba di range ya, ternyata cloud itu ternyata masih di atas atau di puncak ya. Kemudian ada dua jenis, yang thinkingnya itu top nomor satu, kemudian cloud opusnya itu di bawahnya, kemudian Gemini disusul sama Gemini, Grok, kemudian masih Gemini yang Pro, kemudian yang GPT, kemudian yang Grok. Jadi antara tiga itulah berapa nih, Cloud, Gemini sama Grok, GPT itu yang jadi top 4 lah yang paling sering digunakan, dan memang itu juga yang ternyata cukup pintar gitu. Yang apa ya? Yang paling banyak digunakan, paling banyak akunnya. Kemudian kalau di ranking berdasarkan kecerdasan dia, ternyata Cloud sama Gemini, kemudian Grok itu masih masuk di dalam top 5. Oke, kemudian kita coba pindah ke yang lain ya. Misalkan kita pindah ke untuk misalkan kita bikin email, bikin message secara profesional. Jadi kalau sekarang mungkin sangat beda ya. Teman-teman sekarang kalau misalkan bikin email, bikin pesan tertentu, mungkin tidak serepot dulu. Dulu misalkan kita harus ngerangkai kata demi kata, kita harus susun dulu draftnya,
kemudian nanti kita atur bahasanya seperti apa gitu ya. Nah, dengan AI kita sangat dimudahkan, yang jelas lebih efisien, gaya komunikasi bisa kita sesuaikan, kesalahannya itu lebih minim. Bahkan kalau misalkan kita salah nulis sendiri di Word misalkan gitu ya, kemudian kita perbaiki nanti di AI, dia malah memperbaiki typo kita gitu. Jadi typo itu sangat-sangat ya jarang lah kalau misalkan dia kita tulis di AI. Kemudian multibahasa jelas bisa, kita gunakan bahasa Inggris, kita gunakan bahasa Jepang, bahasa apapun nanti akan bisa di cover sama mereka gitu. Oke, ini ada beberapa tips untuk pesannya. Untuk di sini ada banyak, ada misalkan nanti kita nulis original pesannya dulu. Kita tentukan tadi kita mau seperti apa, bahasanya formal, semi formal. Kemudian apakah ada penegasan persuasif di situ. Kemudian nanti kita batasi, kita kasih limitasi, jangan biarkan dia membuat sepanjang atau sependek itu, tapi kita batasi kita butuhnya berapa, dan kita review gitu. Kemudian untuk yang tadi ini masih role, konteks, instruction itu perlu kita terapkan di berbagai macam tujuan nanti, even nanti teman-teman misalkan di kampus, di luar kampus, di pekerjaan dan sebagainya itu tetap perlu diberikan gitu. Kemudian untuk ringkasan tadi dokumen yang cukup panjang, ini sangat membantu kita teman-teman kalau misalkan sudah menggunakan notebook LM ya. Misalkan tadi notebook LM yang bisa kita gunakan untuk berbagai macam tujuan. As long as kita punya kontennya, kita punya materinya, kita bisa minta untuk meringkas dalam berupa slide di sini. Kemudian kita bikin report dalam bentuk video juga bisa, audio juga bisa. Kemudian kita bikin data table misalkan dari dokumen yang sudah kita punya. Kemudian kita bikin mind map, infografik, itu nanti bisa teman-teman terapkan. Tapi kita kalau misalkan menggunakan notebook LM, kita punya sumbernya dulu, kita punya referensinya dulu gitu. Nah, kemudian nanti kita tetap bikin prompt lagi di sini. Kita kasih prompt lagi di sini. Jadi prompt itu memang kita terapkan nanti di berbagai macam AI ya. Kalau misalkan kita salah di promptnya gitu ya, nanti kemungkinan nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, ini memudahkan kita sekarang. Tadi ya jelas sama waktu, poin pentingnya cukup diringkas sama AI-nya. Jadi kita lebih mudah untuk memahami apa yang ada di dokumen kita. Ini prompt untuk yang basic, ringkas dokumen berikut menjadi satu paragraf yang jelas dan padat. Kemudian untuk profesional, bertindak sebagai analisis profesional, ringkas dokumen berikut menjadi executive summary, maksimal 200 kata, fokus pada tujuan, temuan utama dan kesimpulan gitu ya. Kemudian yang terakhir lebih ke akademik, ringkas teks berikut menjadi poin-poin utama untuk kebutuhan presentasi, gunakan bahasa formal dan sistematis. Itu nanti bisa kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini yang sekarang teman-teman misalkan sebagai student atau sebagai yang bekerja di lapangan. Nah, kalau misalkan di sini kita akan coba lihat, jadi di sini adalah kita bikin prompt, tapi kita lampirkan data, gitu ya. Misalkan teman-teman bikin LPJ, kita bikin prompt misalkan, saya adalah panitia pelaksana kegiatan HUT RI, gitu ya, kemudian akan membuat LPJ. Nah, kemudian nanti kita tampilkan di bawah atau kita lampirkan dokumen kita di situ, sertakan realisasi anggaran misalkan. Kemudian kita lampirkan juga daftar pesertanya. Kemudian kita lampirkan juga dokumentasinya. Dan kalau misalkan ada administrasi kebutuhan dokumen lain yang kita punya, kita lampirkan di situ. Dan nanti setelah kita bikin prompt, kita tambah ke data realisasi. Nah, itu nanti akan menjadi hasil ataupun output yang mungkin lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau misalkan kita cuma minta ini saja, sesuai prompt-nya doang, tapi nanti nggak ada plusnya, nggak ada data pendukungnya, nah itu nanti akan bingung dan akan melenceng kemana-mana gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini juga sama, ini juga kalau misalkan kita nanti sebagai wartawan, kemudian nanti kita minta AI untuk membuat sebuah berita gitu ya, tapi kita harus melampirkan 5W tambah 1H-nya di situ. Apa, tentang apa, kemudian kapan, kemudian untuk siapa, kemudian di mana, kemudian dan bagaimananya kita harus lampirkan di situ. Jadi itu sebagai data pendukung biar nanti AI akan memberikan jawaban sesuai dengan instruksi yang kita berikan gitu.
Oke, nah kemudian ini yang penting ya untuk teman-teman yang di kampus, kemudian yang lagi tugas kuliah dan lain sebagainya, lagi bikin skripsi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi walaupun AI ada, teman-teman hanya bisa menggunakan untuk katakanlah brainstorming judul, kemudian nanti untuk memberikan literatur dan menganalisisnya, kemudian untuk menerjemahkan, menginterpretasi, kemudian untuk mencari teori-teori yang sudah ditemukan jauh-jauh hari gitu ya, sudah dirangkum di situ. Kemudian untuk menyusun kerangka penelitian, kemudian untuk paraphrase itu juga bisa, teman-teman bisa gunakan nanti. Kemudian untuk perbaiki grammar sama coherence, kalau misalkan tata bahasa teman-teman dalam menulis skripsi, jurnal, dan lain sebagainya, itu bisa nanti dibantu sama sini. Nah, cuman di sini yang perlu kita perhatikan adalah ada etika sama tipsnya ya. Teman-teman di sini walaupun misalkan eh, menggunakan AI, tapi tidak memperhatikan etika, nah itu nanti jatuhnya adalah ada fraud yang kita lakukan, karena kemudian nanti ada beberapa instansi, ada beberapa kebijakan yang kemudian itu yang membatasi AI. Misalkan etika akademik misalkan. Sekarang sudah mulai banyak jurnal itu untuk membatasi AI. Kalau misalkan pun kita menggunakan AI, dia membatasi berapa persen, kemudian harus ada, misalkan harus dicantumkan sumbernya gitu ya. Nah, itu nanti harus ada, dan kita harus baca tujuan kita untuk apa, dan apakah ada aturan di sana gitu. Oke, balik lagi, AI itu sebagai asisten, bukan penulis. Kemudian kita perlu paraphrase dengan tools yang sudah ada juga. Kemudian kita validasi. Kemudian kita gunakan AI untuk brainstorming dan draft awal. Kemudian kita cek referensi. Kemudian kita cek nanti plagiarism dan sebagainya. Gitu. Kemudian ini yang perlu diperhatikan. AI tidak boleh dicantumkan sebagai co-author. Jadi misalkan nanti teman-teman bikin jurnal, kemudian dia sebagai co-authornya, itu nggak boleh ya. Karena memang beberapa instansi pun memang tidak membolehkan itu. Bahkan kalau misalkan pun boleh, paling di referensinya. Itu kalau misalkan dibolehin gitu. Kemudian penulis bertanggung jawab secara penuh sama apa yang kita tulis. Sekarang mungkin agak riskan ya. Kita bikin tulisan, sering dianggap sebagai AI, bahkan ketika kita nulis itu secara manual gitu. Coba teman-teman cek nanti bikin manual, kemudian cek di AI detektornya. Kedetek nggak sebagai penulis, sebagai tulisan yang di dari AI, atau mungkin ini yang dibikin oleh AI, atau mungkin referensi dari AI gitu ya. Coba nanti dicek apakah kedetek tulisan yang teman-teman rangkai sendiri itu digunakan, dihasilkan dari AI. Saya pernah coba, ternyata kedetek sebagai AI gitu, padahal kita sudah sendiri yang nulis. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, copy paste itu dihindari, tetap ada nanti, harus diperhatikan. Kemudian pahami kebijakan dari tujuan kita, gunakan toolsnya. Dan ini adalah beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk ngedetektor AI, kemudian untuk membuat tulisan teman-teman itu lebih, jadi nggak kayak AI, tapi lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada Turnitin, Quillbot, kemudian Dasar GPT, sama Copilix. Itu nanti bisa teman-teman gunakan. Ya, mungkin trialnya masih free. Kemudian nanti kalau misalkan butuh kata yang lebih banyak di situ, pasti nanti akan diarahkan ke langganan gitu. Oke, itu untuk bagian pertama, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu. Izin Pak Manto, Ya, ada berapa menit lagi Pak? kita 7 menit lagi. Oke, apa ya? Untuk sekilas kita coba kenalin yang terbaru. Jadi untuk bisnisnya, karena teman-teman kayaknya penasaran juga dengan tools yang baru sekarang. Oh ya, sebelum masuk ke situ, saya sudah menyiapkan sekitar 90 template prompt yang waktu itu kita bahas di webinar ya. Teman-teman nanti bisa lihat di sini ada prompt yang digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalkan teman-teman sebagai ASN Pemda di kementerian, misalkan untuk surat dinas, ini sudah dibikin template-nya, silahkan nanti diisi tujuan dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti instruksinya apa, outputnya apa, konteksnya apa, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian untuk nota dinas,
kemudian untuk staff dan lain sebagainya ada, kemudian untuk selanjutnya misalkan sebagai eh, guru atau dosen, buat modul belajar, kemudian rencana pembelajaran, kemudian misalkan untuk bahan presentasi, kisi-kisi soal misalkan, soal pilihan ganda dan lain sebagainya, ini sudah ada promnya, teman-teman bisa nanti copy aja nanti ke AI yang digunakan gitu. Kemudian untuk misalkan nextnya untuk pegawai swasta misalkan, kalau misalkan sudah bekerja ya, email profesional misalkan, follow up kliennya, kemudian untuk laporan mingguan, kemudian untuk laporan bulanan, kemudian no to learn meeting dan lain sebagainya, presentasi, nanti bisa digunakan form sudah ada di sini. Kalau misalkan nanti butuh, nanti saya share nanti gitu. Oke, kemudian kita coba. Nextnya adalah kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu era otomatisasi menggunakan AI. Di sini ada beberapa yang baru. Teman-teman mungkin yang sudah pernah coba untuk buka N8N, kemudian cari tahu apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau N8N itu sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan. Bahkan di NF Academy pun sekarang sudah mulai buka kurs baru yang dimana kita menggunakan tools itu salah satunya gitu. Bagi yang tertarik mungkin nanti bisa dicek ya seperti apa nanti kurikulumnya, apa aja yang kita bahas nanti bisa dicek. Jadi intinya adalah jadi sekarang itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin yang sepertinya itu bisa kita gunakan otomatisasi atau kita gunakan AI gitu ya untuk mengerjakan pekerjaan itu. Sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk mengerjakan itu. Misalkan entry data, kirim email ke klien kita secara kolektif. Kemudian untuk update status yang mungkin kita set di waktu-waktu tertentu. Atau mungkin bikin laporan bulanan yang harus kerekap. Atau mungkin buat data real time yang harus diupdate tiap hari gitu ya. Dengan menggunakan otomatisasi ini, kita nanti nggak perlu lagi secara manual untuk melihat, secara konvensional untuk ngerekap gitu ya. Tapi kita cukup membuat otomatisasi dengan N8N gitu. Oke, jadi sebenarnya ini open source. Teman-teman bisa lihat. Jadi di sini nanti di open source ini teman-teman bisa lihat kalau misalkan ini tuh bisa digunakan misalkan sebagai server sendiri. Kita punya laptop, kita bikin sebagai server. Atau misalkan kita gunakan hostingan lain, misalkan Sumapod. Kalau di NF Academy kita menggunakan itu. Atau mungkin kita pakai N8N sendiri. Nah, nanti tergantung pilihan kita. Kita mau budgetnya berapa? Yang free ada, yang pakai pihak ketiga ada, atau mungkin kita langsung ke N8N-nya gitu. Itu ada harganya masing-masing. Kalau pada intinya adalah dengan N8N nanti kita akan coba untuk menghubungkan node-node sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan tadi kita mau ngirim rekapan dari sheet, kemudian nanti dari situ kita akan coba analisis dengan menggunakan AI, kemudian nanti kita akan kirim notifikasinya ke email, atau mungkin ke Telegram, ke WhatsApp gitu ya. Kita hanya menghubungkan node-node yang ada di situ. Nah, di sini teman-teman nanti juga disiapkan template-nya sebenarnya di N8N-nya itu. Mau butuhnya seperti apa gitu ya. Jadi kita nanti tinggal menghubungkan node-node-nya, kemudian nanti kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian nanti dari situ kita bikin otomatisasi dari pekerjaan yang kita butuhkan. Misalkan tadi bikin laporan otomatis, atau mungkin dibikin email invoice otomatis, dan lain sebagainya gitu. Ini contohnya, jadi kita di sini walaupun ada JavaScript, kita nggak perlu untuk bikin codingan di sini. Kita hanya perlu untuk membuat node, kemudian kita hubungkan. Ibaratnya itu kayak main puzzle gitu ya. Kita hanya menghubungkan satu node dengan node lain. Kemudian nanti kita lihat keajaiban yang kemudian dihasilkan dari node-node yang sudah kita bikin tadi gitu. Tapi balik lagi, based on our purpose. Tujuan kita misalkan tadi untuk apa? Kirim invoice otomatis, bikin laporan bulanan dan lain sebagainya, itu nanti bisa. Kemudian yang lebih bagus lagi adalah walaupun tadi ada cloud yang lebih bagus gitu ya, cuman di N8N ini dia menggunakan berbagai macam tadi AI. Misalkan tadi kita menggunakan cloud. Nah, bedanya adalah kalau misalkan di N8N kita bisa menghubungkan antara AI itu di sini. Kita hubungkan dia, kita manfaatkan dia nanti di sini, dia nanti akan menganalisis data kita. Kemudian nanti kalau misalkan nanti ternyata datanya itu benar, dia akan nanti bikin clarify. Kalau misalkan nanti salah, dia nanti akan berikan konfirmasi. Nah, secanggih itu sebenarnya kalau misalkan kita nanti sudah bikin node-nya,
kemudian nanti kita gunakan AI di situ untuk analisis, kemudian nanti kita berikan flow lanjutan. Apakah nanti benar atau salah, kemudian kita tambahkan nanti note selanjutnya gitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini lebih kurang sama. Nah, ini yang bisa teman-teman mulai dulu adalah mungkin bikin akunnya dulu gitu ya. Bikin akunnya dulu, kemudian nanti silahkan dipilih servernya. Kalau di N8N sendiri yang cloud ini, teman-teman bisa pakai free trial. Mungkin sekitar 14 hari bisa digunakan. Tapi untuk next-nya nanti akan dikenakan biaya sekitar $20 per bulan. Tapi kalau misalkan mau bikin sendiri di lokal gitu ya, itu free, silahkan dicoba. Kemudian untuk kalau misalkan bisa pakai pihak ketiga, mungkin nggak mau repot gitu ya, jadi maunya langganan aja, tapi lebih murah, bisa gunakan server di tempat lain. Banyak, tapi yang cukup recommended mungkin ya kayak Sumaport itu masih oke lah, karena masih murah dan masih terjangkau dalam sebulan mungkin cuma 30.000 gitu. Teman-teman bisa gunakan nanti untuk belajar, kemudian nanti coba. Kalau misalkan nanti sudah bisa menggunakan, atau mungkin sudah bisa bikin note dan bikin nanti flow-nya, mungkin nanti akan bisa diarahkan ke yang lebih pro nanti ke depannya gitu. Oke, jadi ini ya pertama kenapa kita mulai pindah ke N8N, jadi kita lebih hemat waktu dan tenaga. Jadi walaupun dulu kita menggunakan tools lain itu, jadi dia agak banyak langkah-langkah dan step-step yang harus kita lakukan, tapi dengan otomatisasi N8N ini dia hanya bikin flow, kemudian nanti akan langsung bisa dikeluarkan outputnya dan diotomatisasi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian nanti walaupun nanti banyak load-nya, banyak nanti data kita, itu nanti tidak akan mempengaruhi pikiran dari N8N itu. Jadi dia akan bisa untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun dalam jumlah banyak banget gitu. Jadi dia nanti tidak akan membatasi itu. Even teman-teman nanti banyak datanya yang dimasukin, dia akan bisa baca gitu. Jadi beda sama kita. Kalau kita manusia kan kalau misalkan semakin banyak kita pusing gitu ya. Ini dia bisa baca langsung. Kemudian nanti yang jelas dia lebih akurat karena kita sudah bikin codingannya, sudah bikin node-nya, kita bikin setup-nya sendiri. Jadi nanti untuk kesalahan-kesalahan itu nanti bisa kita hindari. Selama data kita benar, pasti nanti datanya juga benar nanti. Gitu. Kemudian untuk biaya, yang jelas kalau dengan N8N nanti yang jadi riskan adalah kemungkinan nanti pegawai yang di bagian yang mungkin tidak dibutuhkan lagi untuk kerja yang secara manual gitu ya, akan mulai shifting nanti ke pekerjaan yang sifatnya itu lebih ke strategik gitu. Jadi ini dia nanti tidak membutuhkan tambahan karyawan pada akhirnya, tapi dia dengan menggunakan AI dia bisa untuk mengerjakan pekerjaan yang banyak tanpa perlu ada tambahan karyawan sekalipun gitu. Kemudian ini yang menjadi apa ya cukup perhatian ke depannya karena kemungkinan nanti untuk tugas-tugas yang sifatnya repetitif kayak entry data tadi, update status atau mungkin yang sifatnya bikin laporan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti sudah mulai bisa difokuskan ke otomatisasi menggunakan L8N tadi gitu. Nah, kita nanti fokusnya ke pekerjaan yang bernilai tinggi kayak yang lebih strategik, empati dan lain sebagainya itu memang nggak bisa digantikan sama AI-nya gitu. Kemudian untuk keputusan real time itu jelas kayak tadi baca data per hari secara otomatis, kemudian up to date data kita nggak perlu lagi untuk cek satu-satu, tapi kita sudah dapat notifikasinya dengan flow N8N tadi, hanya dengan mengaktifkan flow-nya kita dapat notifikasinya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita perlu dapat informasi setiap jam 8 malam misalkan gitu ya. Nanti tiap jam 8 malam kita dapat update-annya gitu. Kemudian dia nggak bakal boring. Kalau kita kan kalau kerja, kalau misalkan lagi mood mungkin nggak semangat gitu ya. Tapi kalau AI ini dia nggak. Dia akan konsisten dari awal sampai akhir. As long as servernya atau mungkin nggak ada kendala teknis di situ. Gitu. Oke, ini contoh untuk marketing misalkan. Contoh project yang bisa digunakan dengan N8N. Misalkan marketing dari form disk, kemudian nanti diupdate datanya, kemudian nanti ada postingan medsos yang sudah terjadwal nanti pada akhirnya. Jadi dia nanti kalau misalkan kita sudah siapkan nanti form prospek yang sudah diisi, kemudian nanti diupdate datanya sama CRM-nya, kemudian nanti otomatis nanti diposting di medsos sesuai dengan jadwal yang kita butuhkan. Jadi begitu terus setiap hari, karena sudah kita custom seperti itu sistemnya. Tinggal nanti diaktifkan aja nanti di flow-nya.
Kemudian untuk penjualan kita bisa menggunakan kalau misalkan nanti sudah deal penjualannya, kita bikin faktur otomatis dan nanti otomatis nanti akan dapat notifikasinya dia via Telegram misalkan atau via email. Itu bisa. Kemudian untuk support misalkan ada tiket masuk, kemudian dianalisis sama AI, kemudian nanti akan otomatis dia dapat email dari AI tadi balasan karena kita sudah bikin flow-nya ya. Kalau misalkan nanti ada tiket masuk, otomatis nanti dia akan dapat konfirmasi balasan email dari AI. Bukan kita lagi yang balas emailnya, tapi dari AI-nya gitu. Kemudian untuk IT misalkan, lagi servernya lagi error misalkan, kemudian nanti ada ditangkap lognya, kemudian nanti akan dikirimkan alertnya atau notifikasinya ke Slack-nya gitu. Oke, gitu kira-kira. Kemudian untuk prakteknya ya, kita coba buka N8N ini yang sudah terhubung. Ini servernya lagi error kah? Ini kita buka dulu ya. Tadi saya lihat apakah ada error di sini. Kita coba login. Karena kita hostingnya di Sumaport ya, jadi kita menggunakan Sumaport untuk hostingannya gitu. Kalau misalkan teman-teman langsung di N8N sebenarnya bisa juga. Oke, ini kayaknya di di forbidden ya. Kita lihat di sini aja. Oke, ini untuk contoh-contohnya di sini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti sudah kita bikin flow-nya, di sini nanti akan ada contoh yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Kalau di sini kan kita fokusnya ke laporan bulanan. Misalkan kita bikin invoice otomatis dengan N8N tadi, pencatatan pengeluaran dari email, dan lain sebagainya. Cuman ini sebenarnya kita fokusnya ke laporan bulanan gitu. Nah, untuk next-nya nanti kalau misalkan kita pengen fokus satu-satu, sebenarnya perlu dipraktekkan. Misalkan kita fokus sekarang ke pembuatan invoice gitu misalkan. Kita nanti akan coba bikin flow-nya, kita bikin di N8N, kemudian kita praktekkan seperti apa nanti hasilnya. Nah, kemudian nanti kita lihat apakah itu sudah benar atau belum. Kalau misalkan benar, seperti apa output-nya gitu. Kemudian laporan bulanan juga. Sebenarnya di sini saya sudah menyiapkan tadi ya, cuman kayaknya servernya ngeblok ya. Di sini kita sudah punya data sebenarnya. Misalkan data laporan bulanan di bulan April. Kita siapkan sheet-nya. Kemudian nanti dari sheet itu nanti dibaca sama note yang sudah kita buat. Kemudian nanti akan digunakan otomatisasi. Kemudian nanti pada akhirnya adalah kita hanya mendapatkan informasi ringkasannya. Jadi dia nggak perlu lagi membuat laporan yang panjang. Cuman kita tiap bulan itu mendapatkan laporan, misalkan di bulan Oktober itu berapa sih penjualannya, pendapatannya berapa. Jadi nanti akan otomatis kita mendapatkan informasi dari data kita tadi gitu. Ya. Oke, mungkin udah lewat ya. Mungkin itu. Jadi nanti kalau misalkan kita praktek, mungkin bisa. Tapi nanti kita coba nanti di sesi yang mungkin lebih panjang ya. Karena nanti untuk prakteknya itu nanti kita akan coba node-nya itu satu persatu. Kemudian nanti kita bikin flow. Kemudian nanti akan kita lihat nanti seperti apa otomatisasi yang dibikin oleh AI-nya. Karena balik lagi nanti sesuai kebutuhan kita. Kita tujuannya untuk apa? Bikin laporan bulanan, kirim email otomatis, atau mungkin analisis pasar saham misalkan, atau mungkin analisis berita harian itu juga bisa gitu. Oke, mungkin itu dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti sambil bertanya nanti kita coba jelaskan lagi. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya kembalikan dulu ke Pak Manto. Baik, terima kasih Pak Dalias. Jadi memang cukup banyak ya kalau kita mau mempelajari AI dan alhamdulillah itu bisa teman-teman lihat nanti dari sisi NF Academy juga sudah melakukan ada program-program untuk yang mendukung dari sisi AI. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab nih sudah antri nih Pak Dalias ya yang mau bertanya.
Ya, tapi sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman ya serta webinar untuk coba mengisi link absensi dan juga berikut kuesioner ya. Ada di kolom chat, minta waktunya sekitar 2 menit ya untuk bisa mengisi eh, link kuesioner tersebut sebagai bukti absensi ya. Saya mohon sekali lagi kesediaan teman-teman rekan-rekan peserta webinar untuk bisa mengisi ya link kuesioner dan itu juga sebagai bukti absen. Baik ya, saya kasih waktu ya nggak lama itu 1 menit juga kurang ya. Dipersilakan teman-teman. Bisa dilihat di kolom chat ya. Baik ya. Untuk sesi pertanyaan ini dari awal sudah bertanya nih dari kita lihat di kolom chat Pak Dalias ada pertanyaan dari Anisatul. Ya, Pertanyaannya bisakah terlalu banyak optimasi prompt justru mengurangi kreativitas karena hasil menjadi terlalu sempurna dan seragam? Dan jika AI mampu memprediksi kebutuhan pengguna sebelum prompt ditulis, apakah proses prompt engineering masih diperlukan sebagai keterampilan utama? Dan apakah penggunaan AI dalam menyusun prompt berpotensi menciptakan bias baru yang lebih halus namun sulit terdeteksi? Jadi itu pertanyaannya atau mau ditampung dulu atau bagaimana Pak Dalias? boleh mungkin dijawab semua atau dipilih Pak? Berapa Ya, pertanyaan dipilih ya, kita pilih. dipilih ya? Heeh. Oke, boleh Pak dikumpulin dulu. Udah ditulis ya tadi ya? Udah di kolom chat itu ada atas nama Anisatul. Oke, dipilih aja agak 3 Pak. Atau Ya, berapa? baik untuk yang raise hand, saya lihat ada Iya, beberapa ya. Ini mungkin yang raise hand dulu Pak, yang bisa langsung interaktif. boleh. Dari awal nih Pak Mas Arif ya, Arif Ihwan Fanani. Kemudian nanti dilanjut Mas Hud. Dipersilakan Mas Arif Ihwan Fanani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam. terdengar? Ya terdengar, Oke, langsung saja Mas Ya, Arif. izin bertanya Pak. Tadi kan sempat ngebahas terkait LPJ ya udah. Nah, oh, ya, yang betul. ingin saya tanyakan, ada batasan etis nggak sih yang harus dijaga udah saat menggunakan AI, entah itu untuk membuat laporan riset, entah itu TA, ataupun proposal bisnis agar tidak dianggap plagiarisme. Udah, kira-kira gimana udah? Oke, langsung jawab ya Pak Manto ya. Silakan. Oke, thank you ya Arif, Arif Ikhwan Fanani. Oke, untuk ini sebenarnya memang jadi permasalahan ya, karena kita sekarang mungkin nggak terhindar atau mungkin nggak bisa terlepas lah dari AI gitu ya. Bahkan kita bikin tugas, bikin makalah, bikin laporan sekalipun gitu ya. Kalau laporan mungkin oke lah, mungkin nggak ada yang bakal ngecek laporan gitu ya. Misalkan nih laporan dari UKM, laporan dari BEM, laporan dari Ormawa gitu ya, mungkin oke, karena mungkin nggak ada yang ngecek. Selama datanya benar, narasinya oke, kita bikin pakai AI masih oke, tapi mungkin datanya mungkin perlu kita pastikan benar, itu nggak masalah. Yang masalah itu mungkin tadi lebih kayak akademik. Kalau misalkan kita bikin tugas nih, bikin makalah, misalkan tugas dari Pak Rus misalkan gitu ya. Kemudian teman-teman bikin makalah dalam bahasa Indonesia, tugasnya tentang bikin artikel gitu ya. Nah, mungkin Pak Rus akan bikin batasan nanti. Misalkan teman-teman boleh pakai AI, tapi nanti kalau misalkan dicek di AI detektornya, mungkin cuma boleh misalkan 20% gitu ya. Karena nanti bisa dicek juga pakai AI detektor sebenarnya. Kemudian balik lagi ke aturan sebenarnya. Karena memang pasti dibatasin. Tapi balik lagi, kalau bisa teman-teman, kalau misalkan bikin makalah, ya tolong di paraphrase tadi. Kalau misalkan kita cuman copy paste itu kan termasuk etik yang tidak baik ya. Silahkan nanti di paraphrase. Ya at least tadi AI itu udah kasih kita brainstorming ide kita, sudah memberikan kita draft gitu ya yang bagus. Tinggal nanti kita rangkai aja.
Coba teman-teman bayangin dulu waktu kita masih kuliah nih di zaman saya, zaman Pak Manto gitu ya, bikin skripsi itu susah banget karena untuk brainstorming ide itu kita harus baca dulu paper push dulu gitu ya. Sekarang kan tinggal bikin prompt aja, nanti banyak ide yang muncul, tinggal kita nanti paraphrase aja. Kita sesuaikan dengan apa kebutuhan kita, relevansinya gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman menggunakannya untuk academic purpose, itu perlu diperhatikan batasan-batasannya. Kalau misalkan untuk yang mungkin bukan akademik, pastikan datanya benar. Walaupun dibikin sama AI, kadang perlu dicek lagi. Datanya kadang nggak sinkron, nggak sesuai gitu ya. Makanya perlu dibikin prompt yang mungkin lebih spesifik, bahkan perlu ditanyain lagi, dan dilampirin data-data yang memang kita punya gitu. Oke, mungkin itu Pak Manto. Ya, baik. Lanjut yang Anisatul. Anisatul, bagaimana Pak Dalias terkait Yang mungkin yang bisa ini dulu Pak, yang bisa di switch reset? dulu. Ya, Ah iya. ya baik. Lanjut di Mas Hud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, Izin aja bang, iya. gini bang, dengan semakin luasnya penggunaan AI semacam ChatGPT, Claude, dan lain-lain dalam pembelajaran dan bisnis bang, bagaimana cara merancang batasan penggunaan AI agar tetap meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kemampuan berpikir? Maksudnya kayak kemampuan berpikir kritis bang. Selain itu bang, aku mau nanya lagi. Apakah ada kerangka evaluasi atau metrik konkret yang dapat digunakan dalam menilai keseimbangan antara efisiensi yang dihasilkan AI dan kualitas kognitif penggunanya, Bang? Oke. Oke, kita coba jawab yang pertama dulu ya, Luhut ya. Untuk yang pertama, tadi untuk bisnis misalkan. Walaupun sebenarnya kita sekarang lebih beratnya itu lebih ke kita tetap mikir. Mikirnya itu bikin konten, kita perlu bikin skrip, kita perlu bikin idenya gitu ya. Walaupun nanti untuk pelaksanaannya itu pakai AI, tapi kita tetap bikin dulu kita mau seperti apa. Taruhlah misalkan teman-teman sebagai affiliate misalkan di digital marketing gitu ya. Nah, kita nanti pasti mikir apakah produk yang kita gunakan itu eh, seperti apa bentuknya, kemudian nanti siapa target kita gitu ya. Walaupun misalkan kita beli produk terus kemudian kita bikin review dari produk tersebut, pasti nanti kita menggunakan AI misalkan kita bikin video pakai AI, kemudian kita edit produknya, bukan produknya tapi lebih ke visualnya kita bikin lebih menarik gitu ya. Nah itu nanti kan juga akan membuat produktivitas kita nanti tetap oke, tapi kita hemat waktu di situ, tapi nanti tujuannya kita tercapai, yaitu kita sebagai affiliate, nanti target kita yaitu penjualan, itu tetap kepake nanti. Tapi balik lagi tadi ya, jadi intinya itu adalah di idenya tadi. Kita tetap capai di awal dulu, baru nanti kita eksekusi menggunakan AI. Kita menggunakan misalkan tadi untuk foto, misalkan kita menggunakan Gemini AI. Kalau misalkan nanti untuk bikin videonya kita bisa pakai eh, Google Flow dan lain sebagainya gitu. Itu bisa kita gunakan teknik seperti itu. Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman jadi affiliate, sebenarnya sekarang nggak gampang ya untuk bikin video review pun kadang kita bisa gunakan AI untuk membuat video. Jadi kita nggak perlu lagi secara tradisional atau konvensional untuk bikin video gitu. Kemudian untuk yang kedua, sebenarnya itu yang jadi pembicaraan orang-orang sekarang. Jadi otak kita itu sekarang kayak sudah pindah nih ke AI. Jadi kita sekarang udah kayak pikiran kita itu mungkin sudah nggak sekreatif atau mungkin nggak kayak dulu lagi. Karena kita udah yakin nih AI bisa gitu ya. Kadang kita udah nggak bisa lagi untuk mikir secara apa ya namanya ya, secara nggak kritis lagi kita gitu ya. Kata kita ngendalin AI di situ. Jadi itu mungkin era pasca manusia lah kalau kita bilang. Jadi nanti ada era baru nanti setelah kita. Jadi eranya itu nanti kita pakai AI. Jadi kita sekarang bikin buku pun sekarang nggak perlu lagi bikin draft satu-satu. Kemudian kita susun nanti. Sekarang nggak perlu lagi. Kita bisa pakai AI, pakai artificial itu. Kemudian nanti dia akan menghasilkan hasil yang mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi mau nggak mau kan kita harus bersahabat dengan AI gitu ya. Tapi balik lagi, untuk ide di awalnya kita tetap mikir. Contohnya tadi bikin prompt, kita ajarin bikin prompt yang lebih spesifik, kemudian kita bikin interaksi dengan AI-nya dengan minta dia bertanya, kemudian nanti harapan akhirnya adalah kita pastikan
yang dibikin sama AI itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi walaupun mungkin next-nya kita nggak terlalu banyak bekerja, tapi pikiran kita tetap perlu diandalkan ketika kita bikin instruksi di awal. Atau bahkan untuk brainstorming ide gitu. Oke, gitu loh, Rod. Baik, baik. Bagi- Mohon maaf untuk yang resen, ya, saya kasih kesempatan satu lagi ya, ini dengan Stanley Maheswara ya. Oke. Selamat sore Bapak, izin Ya, bertanya. nama dari mana? Oke, saya dari Jogja, fresh graduate, tapi ada rasa ingin untuk lanjut studi lagi. Sebelumnya dengarkan suara saya? Ya, jelas. Oke, dengar ya. Oke. Selama ini saya sudah setengah 6 bulan ini tuh belajar AI ya, terutama kayak bagaimana sih cara aku biar besok kerja bisa sambil kuliah, karena AI itu sangat membantu, tapi juga memperhatikan etika-etika yang tadi Bapak Dalias omongkan gitu kan. Nah, yang ingin bertanya ya Pak ya, gimana sih Pak cara efektif kita untuk mencari literatur, terutama jurnal gitu kan, jurnal-jurnal internasional gitu, maupun dari Sinta 123 ataupun Scopus gitu, biar tuh kayak apa ya, yang kita mau tuh sesuai, yang kita tulis di promote itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, selama ini tuh saya gagal di situ, Pak. Kayak judulnya apa, tapi yang keluar apa, kayak gitu. Mungkin bisa, kalaupun tidak ada kesempatan, boleh dipraktikkan gitu, Pak. Itu Oh, itu oke. aja sih, Pak. Ya, Oke, siapa tadi? Si Steny. Steny ya. Oke, langsung saya jawab ya untuk tujuan dari Steny tadi. Jadi kalau misalkan nih kita cari jurnal. Kalau cari jurnal sebenarnya teman-teman nggak langsung jangan menggunakan AI ya, tapi langsung aja ke banyak referensi yang bisa kita gunakan. Misalkan teman-teman sekarang mencari jurnal Sinta gitu ya. Untuk cari jurnal Sinta misalkan masuk aja ke Garuda misalkan. Atau misalkan langsung aja ke Google Scholar. Jangan ke AI-nya dulu. Kalau misalkan cari jurnal itu dia sudah ada portalnya sendiri di situ. Nah, di situ nanti kita ketik aja judulnya apa. Misalkan kita cek misalkan jurnal itu Sinta berapa, langsung masuk aja ke Simago misalkan ya. Dia Sinta berapa sih? Atau jurnalnya itu Ki berapa sih gitu ya. Kita cek langsung ke portalnya. Kalau untuk ke si jurnal di Indonesia misalkan bisa masuk ke Garuda, banyak portal-portal yang memang disediakan untuk ngecek ini itu dia jurnalnya itu tersedia nggak di sini dan sintanya berapa dan key berapa gitu ya ada di situ. Nah, kalau misalkan nanti udah masuk ke brainstorming ide, cari referensi, kemudian nanti eh, apa namanya cari sumber-sumber referensi yang mungkin yang kita butuhkan 5 tahun belakang yang relevan itu bisa gitu. Bisa kita gunakan AI untuk brainstorming itu. Nanti kita akan diarahkan untuk mencari referensinya. Jangan kalau misalkan kita cuma menggunakan AI untuk menulis makalah gitu ya. Kemudian cantumkan referensi. Nah, kita seringkali lupa untuk ngecek referensinya. Kadang referensinya itu nggak sesuai kadang. Saya pernah nyoba bikin, terus referensinya itu kadang nggak sesuai tuh dengan apa yang tertulis di situ. Kita cek, oh ternyata kok nggak sesuai gitu ya. Bahkan kita perlu menuliskan nomor halamannya bahkan dari dosen minta gitu ya. Jadi nggak cuma nyebutin sumbernya apa, tapi perlu dicantumkan juga nomor halamannya berapa gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kita perlu cek dulu referensinya, sumbernya di mana, yang mengarang siapa, kemudian ini halaman berapa, statement atau kalimat yang kita kutip itu di halaman berapa. Kalau misalkan kita dapat dosen yang strict seperti itu, dapat dosen pembimbing seperti itu, mungkin nanti agak susah ya, gitu. Tapi poinnya adalah kita perlu cek. Kalau misalkan nanti kita minta AI untuk bikin referensi, jangan dibiarin referensinya itu langsung kita masukkan ke daftar referensi kita. Perlu dicek dulu satu-satu gitu. Kadang ada ambigunya juga gitu ya. Jadi itulah kadang AI itu walaupun misalkan dia sudah canggih, tapi kalau misalkan kita teman-teman langganan yang kayak cloud, kemudian teman-teman langganan nih yang berbayar gitu ya, mungkin tingkat kesalahannya itu lebih minim. Tapi kalau misalkan kita masih menggunakan ChatGPT, Gemini, tapi yang masih belum yang pro gitu ya, mungkin nanti dia akan halu di situ. Ada sisi-sisi halunya kadang gitu. Itu ya. Nanti bisa dicoba nanti masuk ke portalnya.
kalau misalkan nanti mau di share, nanti saya coba share nanti portal-portal yang mungkin bisa digunakan untuk mencari misalkan jurnal yang ya Scopus, kemudian nanti yang Sinta nanti bisa coba share. Gitu Iya, ya. terima kasih Terima kasih. Bapak. Ya, Oke. baik. Untuk yang resen, mohon maaf ya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Eh, untuk yang di kolom chat ada pertanyaan, apakah nanti akan mendapatkan PPT-nya? Teman-teman akan mendapatkan PPT-nya jika teman-teman mengisi kuesioner ya. Jika teman-teman mengisi kuesioner ya, makanya dipersilakan untuk teman-teman mengisi kuesionernya. Yang belum, untuk teman-teman nanti akan dikirimkan PPT-nya gitu ya, seperti itu. Baik, mungkin satu lagi nih Pak Dalias dari yang di kolom chat dari Anisatul, ini ada tadi, bisakah terlalu banyak optimasi prompt justru mengurangi kreativitas karena hasil menjadi terlalu sempurna dan seragam. Dan jika AI mampu memprediksi kebutuhan pengguna sebelum prompt ditulis, apakah proses prompt engineering masih diperlukan sebagai keterampilan utama, dan apakah penggunaan AI dalam menyusun prompt berpotensi menciptakan bias baru yang lebih halus namun sulit terdeteksi? Oke, ini ada beberapa pertanyaan ini ya. Ada banyak pertanyaannya ini sebenarnya. Ambil satu aja dulu. Oke, tapi kalau misalkan langsung kita jawab ya untuk yang Anisatul ya. Ini ada berapa poin ini? Sebenarnya kalau misalkan kita anggap AI itu bisa memprediksi, sebenarnya selama kita tidak memberikan instruksi gitu ya, atau mungkin dia tidak membaca algoritma kita, itu mungkin dia nggak akan tahu. Nah, tapi kalau misalkan kita kasih pancingan dulu promnya, baru dia nanti akan coba respon, dia akan nge-trigger kita untuk diarahkan ke konteks yang kita kasih tadi. Misalkan di bidang marketing, misalkan, pasti dia nanti akan triggernya ke arah sana. Nah, baru kemudian kita lanjut interaksi dengan AI-nya. Kita berikan prompt yang mungkin lebih spesifik. Setelah itu, kita berikan nanti pertanyaan ke mereka, baru nanti dia akan menjawab sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Kemudian tadi untuk selanjutnya juga apakah prompt berpotensi untuk menciptakan bias baru yang lebih halus apa tadi namun sulit untuk deteksi. Untuk kedepannya sebenarnya masih ambigu ya. Misalkan nih sekarang kita teman-teman nulis pakai AI bikin makalah. Kemudian nanti dicek lagi pakai AI detektor. Itu AI juga yang meriksa sebenarnya kan. Jadi kan bingung ya. Kalau misalkan diperiksa sama manusia oke, tapi yang ngedeteksi AI tadi AI lagi. Nah, coba kira-kira seperti apa tuh logiknya gitu ya. Make sense nggak kira-kira? Kita bikin tulisan pakai AI, kemudian nanti dicek lagi pakai AI. Kan agak kurang apa ya namanya? Agak kurang logik sebenarnya gitu. Nah, kemarin sempat ada yang bikin makalah tentang itu. Bikin makalah mengkritik itu sebenarnya. Masa kita bikin tulisan pakai AI, didetek lagi pakai AI. Nah, itu mungkin untuk kedepannya, mungkin nanti akan dibikin formula baru yang mungkin nanti lebih humanis lah. Kalau misalkan teman-teman sekarang bikin tulisan itu bisa dimodifikasi mau seperti apa, bahkan nggak kedetek AI juga bisa dibikin humanisnya pakai Zero GPT tadi misalkan, dan lain sebagainya, itu bisa digunakan tools tadi. Cuman itu tadi, untuk ngedeteknya itu kayaknya perlu dibikin tools yang mungkin kalau AI lagi kan kayaknya masih di putaran itu aja. Kita nggak tahu nanti apakah itu benar atau enggak. Valid atau enggak, itu mungkin masih jadi perdebatan di dunia akademik sampai sekarang. Bahkan banyak yang komplain bahkan. Kalau ketika kita nulis tulisan yang tulis tangan sekalipun, atau mungkin kita rangkum sendiri secara manual sekalipun, bahkan sekarang masih banyak yang nganggap itu AI. Nah, kan untuk kedepannya itu kayaknya masih perlu dibikin rule, bikin aturan yang mungkin lebih apa ya, lebih spesifik atau mungkin lebih kontekstual. Gimana aturan AI itu kayaknya perlu dikembangkan. Bahkan di Indonesia sekalipun aturan AI ini masih masih diperbarui ya, masih terus diupdate, masih terus ya dikembangin lagi. Jadi belum final sampai sekarang karena terus berkembang. Mungkin nanti untuk kedepannya akan dibikin kayak SOP-nya seperti apa, aturan turunnya seperti apa, termasuk di kampus, di dunia akademik, atau bahkan dunia bisnis nanti akan diterapkan juga gitu. Jadi cukup komplikated memang kalau misalkan kita lihat ke depannya seperti apa gitu. Baik. Terima kasih Pak Dalias atas
paparannya. Sekali lagi kami informasikan dan mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa ya istilahnya dijawab ya, kita ikuti aja terus ya channel-channel dari NF Academy ya. Kemudian buat teman-teman yang ingin mendapatkan PPT materi hari ini, teman-teman bisa isi kuesionernya ya. Nanti akan dari panitia akan kirimkan. Dan buat Mas Arif, terus kemudian Mas Hud dan Steny ya, nanti akan mendapatkan e-wallet ya. Jadi tolong nanti Japri admin terkait nomor handphonenya gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa ya berkesempatan untuk ditanggapi pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Dalias atas paparannya yang kita juga jadi sangat-sangat kurang ya, ternyata luas sekali ya AI itu ya. Insya Allah pada kesempatan lain di channel-channel NF Academy kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sama. Sekali lagi terima kasih. Kita ucapkan berikan aplaus buat Pak Dalias ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk sesi berikutnya ya. Paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Yatno selaku Project Manager NF Academy. Pada Pak Yatno, apakah sudah siap? Sudah siap Pak Manto. Saya Ya, langsung share ini ya baik. presentasinya. Ya. Silakan Pak Yatno. Dan mohon maaf buat teman-teman juga jangan khawatir, pada sesi ini juga diberikan kesempatan ada e-wallet yang diberikan ya. Dipersilakan Pak Yatno. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini, cepat saja, singkat saja, saya akan menjelaskan terkait program yang ada di NF Academy, yaitu tentang SIP Mandiri. Sebelumnya saya selaku yang dipercaya sebagai program manager di NF Academy mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan dalam sesi webinar kali ini yang memang temanya lagi ngetren gitu ya. Tadi banyak pertanyaan yang kesulitan untuk jawab karena faktor waktu, karena kami juga dibatasi oleh waktu dan ada beberapa agenda. Nanti untuk selanjutnya bisa nanti disampaikan di lewat chat WA admin kami, sehingga nanti bisa dijawab dengan secara offline atau dengan menggunakan WA. Baik, para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, bahwa saya akan menyampaikan suatu program tentang kelanjutan MBKM yang dulu digagas oleh Pak Nadiem atau Mas Menteri, yaitu tentang program Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah untuk semester ganjil besok kami akan melaksanakan SIP Mandiri yang batch yang kelima. Karena yang sekarang berjalan adalah yang batch keempat sudah berjalan ya. Oke, jadi terkait NF Academy ini adalah bagian dari grup Nurul Fikri, di mana kami salah satunya, karena Nurul Fikri itu banyak ya yayasan atau banyak lembaganya, ada di pendidikan formal, non formal, dari SD sampai SMA, nah, kami juga ada, pesantren juga ada, dan seterusnya. Bimbel pun juga ada. Kami adalah bagian dari NF Group. Visi kami ya menjadi institusi yang unggul, kompeten, dan profesional di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ini visi utama kami, di mana dengan visi ini kami sudah menghasilkan sekolah tinggi ya. Sekolah tinggi teknologi terpadu Nurul Fikri adalah hasil dari NF Academy yang kami dirikan pada tanggal 8 Agustus 1994. Jadi usia NF Academy itu sudah 30 tahun.
Nah, kenapa harus ikut SIB? Nah, karena studi independen bersertifikat mandiri merupakan suatu bentuk pembelajaran yang mengakomodir atau yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang ingin mewujudkan karya besar dari ide yang inovatif. Ini yang pertama ya, kenapa para mahasiswa harus ikut yang namanya SIB mandiri. Kemudian yang kedua, aktivitas ini dilakukan di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Ada beberapa kampus yang sudah bisa mengakui minimal 12 SKS ya, maksimal 20 SKS sesuai dari ketentuan Dikti. Itu udah ada beberapa kampus yang mengakomodir dan sudah ada yang MOU dengan NF Academy untuk mahasiswanya bisa ikut program ini. Kemudian yang ketiga, pelatihan berdasarkan kebutuhan di dunia industri atau kerja. Jadi nanti materi-materi di SIB Mandiri ini semoga pada saat mahasiswa masuk dunia kerja sudah tidak gagap lagi. Karena apa? Studi kasusnya ya, kemudian final projectnya itu benar-benar sudah kami persiapkan berdasarkan kebutuhan di dunia kerja. Ada beberapa pengalaman anak-anak yang ikut di SIB ini pada saat dia lakukan wawancara sukses gitu ya, sehingga cepat dengan mudah untuk diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian diselenggarakan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman dan teruji. Nah, ini NM Academy sudah menjadi mitra MSIB Kemdikti Saintek ya. Ini sudah dulu dari batch yang kedua sampai batch ke-6 kami menjadi mitra dari Kemdikbud Kemdikti Saintek ya sudah menjadi mitra dan teruji untuk sebagai lembaga penyelenggara SIB Mandiri. Nah, untuk yang batch yang kelima ini ada rencananya kami ada 7 program yang bisa diikutin ya. Itu dari AI for Business, kemudian ada digital marketing, kemudian ada full stack web developer, mobile app developer, kemudian ada DevOps, yang terbaru itu tentang cyber security, dan selanjutnya ada yang namanya data science. Jadi kami tiap tiap batch ada penambahan aktivitas ya, yang sekarang nanti di batch kelima di semester ganjil kita akan ada 7 aktivitas dan teman-teman mahasiswa bisa mengambil salah satu ya untuk aktivitas atau program SIB yang kami selenggarakan. Ini adalah sesuai dengan apa yang sedang menjadi tren di dunia kerja, keterampilan atau kompetensi apa yang dibutuhkan sekarang. Nah, tadi seperti yang disampaikan tentang AI, kami sudah ada AI for Business. Kalau nanti makin penasaran bisa ikut SIB dengan aktivitas atau program AI for Business. Kenapa harus di Nurul Fikri Academy ikut SIB-nya? Pertama tadi kami adalah mitra dari SIB Dikti ya dari batch 2 sampai batch 6. Kemudian proyek akhirnya real sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan sertifikat kompetensinya eh, ada yang dari BNSP, ada juga nanti beberapa aktivitas atau program itu yang standarnya internasional. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan secara online dengan bantuan mentor dan video sehingga tidak akan menyulitkan waktu buat para mahasiswa yang ikut program ini karena video itu bisa diakses 24 jam, bisa di pagi, siang, sore, malam, bahkan malam hari sehingga bisa juga di sela-sela kuliah atau memang kalau diakui sebagai apa ya mata kuliah otomatis dengan mudah juga untuk bisa diselesaikan untuk pembelajaran secara online. Nah, kemudian ini bagi kampus ya itu dosennya akan kita terlibatkan dalam IKU perguruan tinggi ya indikator kompetensi utama itu langsung kami bisa kolaborasikan gitu ya untuk bagaimana IKU ini bisa menunjang akreditasi dari perguruan tinggi. Kemudian biayanya kompetitif karena ini mandiri ya, tidak yang dari Dikti, sehingga nanti ada biaya yang harus dibayarkan oleh para peserta dan biayanya tidak mahal. Dan kami juga memberikan beberapa kelonggaran-kelonggaran untuk penyelesaiannya.
Kemudian durasi pelatihannya 1 semester kurang lebih sekitar 5 bulan. Kemudian sertifikasinya nasional dan internasional. Internasional atau internasional. Karena nanti yang internasional itu pilihan dan dia ada di aktivitas tertentu yang memang sudah kita kerjasamakan. Nah, ini benefit yang akan diberikan oleh NF Komputer atau NF Academy kepada pihak kampus apabila mengikuti program misi B Mandiri. Yang pertama itu efisiensi operasional kampus. Nah, ini akan lebih efisien karena tidak harus menyelenggarakan perkuliahan karena mahasiswa langsung otomatis bisa mengikuti program SIB ini. Kemudian menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman itu pasti karena materi yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dunia kerja dan yang sedang in sekarang. Kemudian yang ketiga menciptakan pembelajaran otonom dan fleksibel ya karena beberapa mata kuliah itu sudah tidak harus sesuai dengan ketentuan dari dikti tapi bisa diberikan fleksibel ya mengikuti dengan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Yang keempat, meningkatkan kompetensi lulusan otomatis karena nanti akan ada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang memang diberikan tugas oleh pemerintah maupun dunia industri atau dunia kerja, yaitu sebuah badan namanya BNSP ya. Nah, di situ nanti yang memang berhasil ya akan mendapatkan sertifikat, kalau yang gagal ya otomatis ya akan mendapatkan sertifikat kompetensinya. Kemudian yang kelima mendorong pencapaian indikator kinerja utama atau IKU, nah di mana yang kampus negeri maupun swasta itu pasti ada yang namanya IKU ya, karena ini syarat dari sebuah kampus untuk dinilai oleh Dikti, di mana di PTN itu IKU-nya yang kedua, sedangkan di PTS itu IKU-nya 3, yaitu tentang pembelajaran di luar kampus. Nah, sedangkan model SIB-nya kami ada 2 model, yang reguler maupun yang plus. Bedanya kalau reguler itu selesai di final project, kalau yang plus itu ya itu nanti setelah selesai pembelajaran via video dan mentoring akan kami tempatkan di perusahaan yang memang sudah bermitra dengan NF Academy. Nah, kalau prakteknya itu atau dengan bahasa umum itu adalah magang gitu ya. Kalau di kami menggunakan istilah praktek yang sudah dipelajari di perusahaan itu secara online. Ya, sehingga nanti dari kampus yang di luar Jabodetabek atau di luar Jakarta tetap bisa ikut yang program namanya Plus ya. Artinya ini mahasiswa akan mempraktekkan apa yang dipelajarin langsung ke dengan perusahaan yang sudah bermitra dengan NF Academy. Nanti durasinya sama, selesai akan kurang lebih dalam waktu 4-5 bulan. Kalau proses magang online-nya ini ya untuk praktek proyek industri dan yang kerja ini sekitar 2 bulan. Jadi pembelajaran video dan mentoring 3 bulan plus magang online-nya 2 bulan. Kalau yang yang reguler itu video dan mentoring 3 bulan, nanti untuk final project-nya sekitar 1 bulan, sehingga nanti kurang lebih hampir sama ya selama 5 bulan untuk dan otomatis yang SIB Mandiri Plus dia akan lebih lama sedikit untuk selesainya. Nah, untuk pendaftaran nanti bisa dirilis ya, nanti akan kami kirimkan lewat WA bagi para peserta webinar ini untuk nanti bisa ikut menyebarluaskan atau ke adik kelasnya atau memang langsung pengen melanjutkan kembali untuk mengambil yang di semester ganjil bisa langsung nanti mendaftarkan. Nanti tim kami, tim admin akan memberikan linknya untuk proses pembelajaran atau pendaftarannya. Ini partner dari SIB Mandiri, maaf ini bednya yang bed kelima ya masih tulis bed 3. Itu kami juga berpartner dengan Detik Course, ini member dari Detikcom, kemudian klien-klien yang sudah berpartner dengan kami, ada pemerintah kota, kemudian Dinas Pendidikan maupun Kementerian Pendidikan, kemudian ada Kobisa, HTP, ya, Detiknet, kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan kami, STT, Politeknik Negeri Malang,
kemudian ada Unesia, Muhammadiyah, Amikom Purwokerto, dan lain-lain. Karena kami lebih dari 20 kampus yang memang sudah kerjasama dan mengirimkan para mahasiswa untuk ikut SIB di NF Academy. Ini nomor yang bisa dicatat oleh para peserta apabila nanti ingin melakukan registrasi untuk ikut SIB Mandiri dengan Pak Manto di nomornya yang tercantum ya. Kemudian juga bisa dengan Pak Gunawan. Silahkan untuk bertanya, mendaftar ke beliau berdua. Nanti akan diberikan panduan ya. Kurang lebih 24 jam lah. Tapi ya kalau beliau sedang tidur ya akan agak terlambat meresponnya. Kemudian bisa dihubungi baik WA maupun call. Dan nanti juga apabila perlu penjelasan secara online, kami dengan senang hati untuk menjelaskan secara online. Ini nomor-nomor kontak yang sama dan medsos kami apabila ingin diakses ya. Dan web kami juga nanti apabila pengen yang lebih detail lagi bisa dikunjungi di web kami di NF Academy sebagai Digital Training Solution yang sudah 30 tahun menyelenggarakan pelatihan di Indonesia. Terima kasih. Demikian saja Pak Manto atas waktunya. Silahkan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yanto atas pemaparan salah satu kegiatan di NF Academy. Buat teman-teman peserta webinar, kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, bagaimana? Ini dari tadi Mbak Rumna. Rumna ini mau tanya yang sesi sekarang juga atau yang tadi? Karena memang waktu untuk Pak Dali sudah habis. Bagaimana? Ya, Pak Davin, silakan. Pak, aku mau nanya. Jadi tuh kalau SIB Mandiri ini cocok untuk orang kerja atau enggak sih? Kalau Eh, untuk mengikuti ini kan ada yang udah sambil kerja gitu. baik, Oke. Pak Yanto. Ya, baik Mas Bapak David ya atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk yang kerja itu ada program khusus, tapi kalau memang tetap ikut SIB pun juga sebenarnya tidak apa-apa. Karena kalau yang program khusus itu yang namanya bootcamp itu memang secara offline ya. Tapi kalau yang SIB ini secara online, sehingga kalau yang kerja itu mungkin agak ada keterbatasan ya kalau ikut yang offline. Jadi intinya sangat memungkinkan gitu untuk diikuti juga untuk yang sudah kerja karena proses pembelajarannya via video dan nanti mentoringnya juga via Zoom, tinggal kesepakatan para mahasiswa dengan para mentornya kapan gitu ya. Gitu dan nanti untuk final projectnya juga bisa disesuaikan dengan apa ya yang sedang dikerjakan. Nah, kemarin kami dengan salah satu STIE di Tanjung Pinang ada 100 lebih mahasiswa yang ikut program ini dan kebanyakan itu mahasiswa kelas malam dan ternyata di weekday-nya mereka sudah pada kerja gitu dan itu juga tetap bisa mengikuti program ini. Artinya untuk para pegawai atau para profesional yang mau mengikuti SIB Mandiri ini tetap memungkinkan sekali. Begitu Mas Davin. Pak, aku mau nanya lagi. Berarti kan itu kan kalau satu satu ini ada berapa siswa ya? Per kelas atau dibagi atau gimana? Atau ngumpul semua? Kami dalam satu mentoring itu ada 50 mahasiswa. Oh, Eh, eh, eh. dan berarti itu dan kami total yang di batch keempat ini ada hampir 600 ya, sekitar 585 mahasiswa yang ikut di batch keempat dan batch sebelumnya lebih banyak lagi ada hampir 800 ada 787 mahasiswa gitu. Gimana Mas ber- David? berarti satu satu mentor itu pegang 50 siswa gitu ya? Betul, satu mentor megang 50
peserta atau mahasiswa. Berarti itu voting untuk jam mentoringnya ya? Iya, dan rata-rata nanti mentoringnya itu sepekan 2 kali. Tinggal nanti disepakati dalam grup itu kapan waktu mentoringnya. Memang secara mandatory itu di weekday, tapi kalau memang dalam satu grup sepakat untuk after office, ya tidak tidak kami halangi gitu, kami persilahkan juga. Asal dalam satu grup itu memang sepakat untuk waktu mentoring. Oke oke. Makasih Pak. Sama-sama. Baik. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Baik ya, teman-teman, kita akhiri saja. Gimana? Ada lagi? Tidak ya? Baik, teman-teman, kita akhiri saja ya. Sesi Zoom webinar pada kesempatan kali ini. Sekali lagi diingatkan buat teman-teman yang belum mengisi kuesioner untuk mendapatkan PPT materi hari ini bisa mengisi kuesioner ya, dan bisa melihat channel-channel dari NF Academy ya, dan terkait kegiatan dari SIB bisa dilihat di web kami di nfacademy.id ya. Baik, demikian rangkaian acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, terutama narasumber kita, Pak Dalias, Pak Yatno yang telah berpartisipasi. Sebelum ditutup, saya berikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Jakarta. Cakep. Cakep. Souvenir. Oke. Cakep. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat belajar dan berkarir. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya, webinar berikutnya. Ada Jangan sesi lupa foto untuk isi bersama nggak, kuesioner Pak ya. Manto? Sesi foto bersama. Oh, sesi foto bersama. Oh, Iya. udah ngilang. Gimana nih? Silakan Pak Iwan. Siap. Di foto bersama Pak Iwan. Ada 5 slide ya. Ya, teman-teman, mohon tampilkan wajahnya. Tampilkan wajah aslinya dong. Soalnya pakai avatar nih di sini. Ya, langsung Pak Iwan. Siap. Sesi pertama. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut. Sesi kedua. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya lagi, sesi ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat ya. 1, 2, 3. Kali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih. Ya, sekali lagi terima Sama-sama. kasih buat teman-teman semua, Bapak, Ibu, yang sudah berkenan hadir. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.